how are you today? Kembali lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Nah, ada apa aja di dalam fungi ini? Sebelum kita masuk pada PPT MIS, yang paling kalian harus ingat ciri-ciri dari fungi, ya. Ciri-ciri fungi itu, yang pertama mereka mempunyai hifa atau benang tunggal yang bercabang-cabang. Kumpulan hifa itu disebut dengan miselium. Selanjutnya, mereka itu menghasilkan yang namanya spora. Spora itu untuk apa, Miss? Spora itu untuk mereka berkembang biak. Selanjutnya, ciri-cirinya tidak memiliki klorofil. Ingat ya nak, fungi atau jamur tidak memiliki yang namanya klorofil, sehingga mereka tidak dapat berfotosintesis. Nah, kemudian ciri-ciri dari fungi itu mereka bereproduksi secara aseksual dan seksual. Ingat ya, aseksual artinya tidak kawin, seksual artinya kawin. Nah, kalau aseksual tidak kawin berarti mereka bereproduksi dengan melakukan pembelahan, baik pembelahan biner ataupun pembelahan yang lainnya. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu dinding sel jamur terdiri dari kitin, glukan, selulosa, dan manan. Nah, tadi kan kita membahas tentang reproduksi fungi yaitu aseksual dan seksual. Nah, aseksual atau membelah tidak kawin itu membelah diri dan membentuk spora, ya. Membentuk spora, lalu spora tersebut terbawa angin dan air. Mereka berada di tempat yang lembab, berkecambah dan tumbuh berkembang sesuai tempatnya, ya. Mereka akan hidup di tempat yang lembab. Itu dari perkembangbiakan aseksual. Miss, bagaimana dengan perkembangbiakan seksual? Nah, kalau seksual, ingat ya anak-anak Miss, meluburnya 2 nukleus. Lalu, jenis-jenis dari spora seksual itu ada 4 macam. Yang pertama, ascospora, yang kedua, basidiospora, yang ketiga, zygospora, dan yang terakhir, oospora. Nah, ada apa lagi di dalam slide Miss kali ini? Dalam pelajaran fungi, kita langsung aja masuk ke PPT Miss. Check it out. Fungi atau jamur, istilahnya itu bisa dikenal dengan fungus atau singular, fungiplural atau jamur. Nah, kapang, ragi, jamur besar atau mushroom itu termasuk dari klasifikasi jamur. Ingat ya nak, kapang, ragi, jamur besar itu dari klasifikasi jamur. Next, kita lanjut. Nah, kita bisa dapat melihat gambar-gambar dari jenis-jenis jamur. Lalu, jamur atau fungi itu berperan negatif maupun positif, ya. Peran positif kita lihat di sini mikroorganisme sebagai industri bahan obat, bahan pangan, enzim, dan industri lain-lainnya. Sebagai saprofit itu dekomposer, keperluan analitik itu bisa menjadi mikroba uji. Kemudian biotransformasi itu jasa atau hormon, penelitian bioinformatik. Nah, kalau dilihat dari peran negatif sebagai parasit pada hewan, pada tanaman, pada manusia, biasanya itu penyebab penyakit, penyebab kerusakan berbagai produk. Nah, kita bisa lihat peranan positif maupun negatifnya. Beberapa contoh dan manfaat fungi di dunia industri kita lihat berbagai dari bidang. Pertama bidang farmasi, kemudian pertanian, lalu industri. Mereka itu menghasilkan yang namanya produk, ya, berbagai dari sumber. Nah, kita bisa mengetahui penggunaannya itu sebagai apa saja. Ada antibakteri, ada antifungi, kemudian imunosupresan dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya itu fungi terdapat berbagai macam bagiannya. Ada fungi sebagai patogen, di dalamnya ada mikotoksin, ada fungi sebagai oportunis. Nah, sekian pertemuan Miss kali ini. Untuk selanjutnya berdiskusi atau berbincang-bincang, tanya jawab, kita bisa masuk dalam grup e-learning kita. Sekian pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.